Selamat malam pemirsa, senang sekali seperti biasa saya Muhtar Lutfi menjumpai Anda dalam obrolan Karebosi. Malam hari ini akan membahas salah satu tema yang 2 hari terakhir di mana kemudian Makassar khususnya agak menghangat dengan pemberitaan yang juga telah dipastikan hari ini di mana Mahkamah Agung dipastikan secara resmi telah menolak kasasi yang sebelumnya juga diajukan oleh KPU Kota Makassar berkaitan dengan pencalonan atau pasangan calon yang akan bertarung di Pilwali Makassar untuk tahun 2018 ini. Seperti diketahui pemirsa bahwa dengan ditolaknya kasasi KPU Makassar dari Mahkamah Agung, maka akan hanya ada satu paslon atau pasangan calon yang bertarung di kontestasi pilkada nantinya. Lalu bagaimana tanggapan dari tim hukum pasangan Api Cicu berkenaan dengan putusan tersebut? Bagaimana juga sikap atau tanggapan tim terkait dengan rencana dari pasangan tim Diami untuk melakukan atau mengajukan upaya hukum selanjutnya seperti diinformasikan melalui Mahkamah Konstitusi? Itu yang akan kita bincangkan malam ini bersama 2 tamu saya di studio. Telah hadir yang pertama ada Ketua Tim Hukum pasangan Api Cicu, ada Bapak Amirullah Tahir. Assalamualaikum, selamat malam Pak Amirullah. Waalaikumsalam, selamat malam. Terima kasih telah hadir untuk malam ini. Dan yang kedua pemirsa ada pengamat politik dari Universitas Hasanuddin Makassar, ada Bapak Aswar Hasan. Assalamualaikum, selamat malam Pak Aswar. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih juga sudah hadir malam ini. Dan pemirsa saya undang Anda untuk bergabung di segmen kedua di 3681002. Ini kesempatan pertama Anda kemudian bisa hadir sejak putusan dari Mahkamah Agung Pak Amirullah dikeluarkan begitu. Apa yang kemudian menjadi tanggapan pertama? Sempat memang sepertinya juga sesuai dengan prediksi dari tim hukum, itu yang kemudian ingin saya gali terlebih dahulu. Ya. Memang sudah sesuai Pak Amirullah? Jadi ini memang kita di sebuah tahapan ini, jadi proses hukum itu juga tahapan. Jadi ini mesti diketahui bahwa kita tidak keluar dari frame hukum yang ada. Bahwa semua ini kemudian putusan akhir Mahkamah Agung itu kan berawal dari sebuah dalam koridor Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016. Itu mulai dari itu dijelaskan dalam pasal 154 itu jelas. Mulai dari ayat 2 menyatakan bahwa sengketa pemilihan itu dimulai dari sengketa di Bawaslu. Jadi apabila sudah selesai itu bisa bagi yang merasa tidak puas bisa diajukan ke PT Tun. Kemudian PT Tun itu 3 hari bisa diajukan ke kasasi Mahkamah Agung. 20 hari Mahkamah Agung memutus. Nah, kemarin itu yang putusannya. Kenapa Anda menekankan ini? Ini bantahankah kemudian untuk tanggapan-tanggapan yang mengatakan upaya-upaya seperti ini adalah proses pencederaan demokrasi atau bagaimana? Ya, kan ini ditanggapi bahwa ada yang aneh-aneh. Padahal ini tidak aneh-aneh. Ini memang undang-undangnya sudah demikian, sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Bahkan di situ secara jelas dinyatakan bahwa langkah-langkah hukum yang dilakukan itu di situ diatur bahwa kemudian ada putusan kasasi, kasasi itu penal dan mengikat, dan tidak ada lagi upaya PK, dan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari KPU harus laksanakan. Dalam waktu 7 hari? 7 hari harus laksanakan. Apa yang dia harus dilaksanakan ya bunyi putusan. Bagaimana bunyi putusannya? Putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa menolak kasasi dari KPU, kemudian menguatkan putusan PT Tun. Apa itu putusan PT Tun? Putusan PT Tun itu ada 2 poin. Yang pertama, membatalkan penetapan pasangan calon yang terdiri dari nomor 1 Api Cicu, kemudian nomor 2 dari Pemantau. Jadi penetapannya dibatalkan. Kemudian memerintahkan kepada KPU untuk menerbitkan penetapan baru yang hanya 1 pasangan calon yang memenuhi syarat, yaitu pasangan Api Cicu. Nah, tanggapan pertama pemirsa dari tim Api Cicu begitu kemudian dimintai keterangan berkaitan dengan putusan ini adalah biasa saja, sudah sesuai dengan prediksi. Apa yang kemudian membuat tim Anda awalnya memang sudah optimis kasasi ini akan ditolak, Pak? Ya, jadi kita main dalam koridor hukum bahwa ini kan kita mau pilkada. Semua yang ikut pilkada itu haruslah calon-calon yang memenuhi syarat. Yang pertama itu kan proses administrasi, proses persyaratan. Yang digugat ini kan persyaratan. Ya, kemudian ternyata putusan Mahkamah Agung, PT Tun kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung bahwa ada pasangan yang tidak memenuhi syarat. Iya kan?
Saya kira ini fairnya di sini, bahwa yang memenuhi syarat itu hanya Api Cicu, ya sudah, berarti kan hanya Api Cicu yang bisa ikut pilkada. Kita tidak boleh memaksakan calon yang tidak memenuhi syarat untuk ikut, kan? Iya. Pasca putusan kemudian berkumpul, sempat diinformasikan begitu, berkumpul di Batu Putih. Apa tepat yang dilakukan oleh tim pasangan Anda, Pak Amirullah? Saya kira kalau di Batu Putih itu adalah bagian dari posko induk juga, dengan kita ada beberapa posko induk di Makassar. Saya kira itu Batu Putih Sindikat yang konsultan yang menangani Api Cicu. Saya kira kumpul-kumpul biasa, di mana kita tentu saja setelah putusan ini apa yang kita inginkan adalah bahwa yang pertama itu setelah adanya putusan ini, ya tentu kita sebagai umat yang beragama tentu mengucapkan syukur, ya. Kemarin di beberapa partai kita melaksanakan zikir bersama anak yatim sebagai tanda syukur kita. Kemudian tentu pasangan calon Api Cicu itu ya tetap melaksanakan tugas-tugasnya untuk bersosialisasi kepada masyarakat. Saya kira tetap itu saja. Ya. Sampai malam ini sepertinya kita tidak melihat ada euforia dari pasangan Anda berkenan dengan putusan ini, Pak Amirullah. Jadi normal-normal saja, kalau dari Api Cicu itu sudah normal-normal saja, bahwa tidak ada yang istimewa lah. Bukan juga sesuatu hal yang aneh bahwa kemudian hanya satu yang memenuhi syarat, ya karena memang kita sudah tahu bahwa sejak awal memang ada pelanggaran di situ, Jadi saya pikir bukan sesuatu yang kita harus kaget bahwa kenapa dia digugurkan. Ya memang sudah sepantasnya digugurkan karena tidak memenuhi syarat. Baik, Pak Aswar, saya ingin melihat tanggapan Anda terkait dengan putusan ini. Ya, dalam demokrasi sebagai ruang besar dalam melakukan pilkada, ada dua hal yang harus dipahami betul, yaitu kesadaran berpolitik dan kesadaran terhadap hukum. Nah, kesadaran politik itu diantaranya adalah adanya jaminan untuk berpartisipasi dalam politik, adanya kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat. Tetapi dari tiga hak yang mendasar dalam demokrasi tersebut, tentu juga ada persoalan lain yang juga menjadi masalah jika diabaikan, yaitu persoalan hukum sebagai bingkai dalam berdemokrasi. Sebab jika misalnya pendapat itu dibiarkan berkembang tanpa dibingkai oleh hukum, maka yang terjadi adalah kekacauan dalam sosial politik. Nah, olehnya itu dikenal sekarang ini hukum sebagai panglima. Mengapa? Karena memang kita secara konstitusional adalah negara hukum. Tetapi di dalam mencapai sebuah kekuasaan negara dalam pemerintahan ada disebut dengan proses politik. Nah, proses politik itulah yang kemudian menjadi salah satu di antaranya adalah adanya hak konstitusional untuk dipilih dan memilih. Nah, tetapi perlu diketahui juga bahwa hak dipilih dan memilih itu kemudian diwakilkan dalam sebuah lembaga negara yang kemudian mengatur berdasarkan asas-asas legal untuk sah tidaknya seseorang itu dipilih atau tidak dipilih. Olehnya itu ada hukum yang berlaku di situ. Nah, setelah hak politik itu diwakilkan melalui penyelenggara pemilu, dan penyelenggara pemilu itulah yang memiliki kewenangan untuk mengatur tatanan dalam proses kontestasi mendapatkan kekuasaan. Nah, sayangnya kontestasi untuk mendapatkan kekuasaan itu banyak tafsir-tafsir yang berkembang. Nah, pertanyaannya kemudian ketika tafsir-tafsir yang berkembang itu tidak ada kepastian terhadap tafsir mana yang harus dijadikan pegangan di dalam berpolitik, maka disitulah terjadi misalnya rentan terjadinya konflik. Nah, olehnya itu konflik tidak boleh terjadi karena demokrasi itu adalah sebuah tatanan dalam mencapai kekuasaan yang dibingkai oleh sejumlah norma-norma. Nah, norma-norma hukum itulah harus dihormati. Nah, tetapi menghormati norma hukum itu tanpa mengabaikan juga hak dalam berpendapat. Silakan berpendapat misalnya, tetapi pendapat itu tidak bisa menjadi sebuah legitimasi untuk menolak sebuah norma hukum. Nah, sekarang ini ada norma hukum yang disebut dengan putusan Mahkamah Agung. Nah, seharusnya masyarakat dididik untuk mentaati hukum, tetapi juga tanpa membonsai hak masyarakat untuk mempertanyakan proses hukum itu. Sebatas mempertanyakan atau mengeluarkan pendapat terhadap masalah hukum itu sah saja karena kita alam demokrasi. Tetapi ketika pendapat itu dipaksakan untuk
ditaati atau diikuti, atau kemudian menjadi alat mendorong masyarakat untuk melakukan penolakan yang bersifat masif. Nah, ini bisa mengganggu sebuah proses demokrasi. Karena masyarakat harus dididik mentaati hukum, menghormati putusan hukum, tetapi masyarakat juga tidak boleh dikekang untuk tidak berpendapat. Nah, olehnya itu pendapat silakan berkembang, tetapi harus muaranya adalah pada putusan hukum. Masyarakat, dan putusan hukum itulah yang akan menjadi ketaatan kita bersama di dalam berdemokrasi. Sebab ketika putusan hukum itu tidak lagi menjadi sebuah penghormatan kita sebagai asas legalitas dalam berdemokrasi, dan kemudian mengambil legitimasi politik dalam bingkai opini yang tidak mendapatkan asas legalitas, nah, itu bisa menciptakan konflik. Yang mana yang kemudian Anda maksudkan, Pak Aswar, yang kemudian masyarakat kumpulkah di flyover Makassar kemarin yang katanya untuk mengawal putusan dari PT Tun, atau seperti apa? Ya, itu sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Ya. Tetapi sekali kebebasan berekspresi itu harus berakhir pada muara norma hukum yang harus ditaati bersama. Nah, dengan kata lain begini, masyarakat punya hak mempertanyakan sebuah putusan hukum, tetapi putusan hukum tidak bisa dibiarkan untuk tidak ditaati. Nah, itu menjadi masalah. Dengan kata lain bahwa dalam proses demokrasi ada memang tarik-menarik antara pendapat satu dengan pendapat lain. Ya. Dengan kata lain, pendapat politik sebagai sebuah bentuk ekspresi politik itu sah berbeda antara satu dan lain. Tetapi perbedaan itu tidak boleh kemudian menyeruak menjadi sebuah arena konflik. Nah, disitulah hukum yang harus bermain. Hukumlah yang menjadi pegangan bersama. Sebab misalnya begini, pasca putusan MA, ada pendapat A, ada pendapat B, ada pendapat C, dan seterusnya. Nah, sekarang dari berbagai pendapat itu, siapa punya pendapat yang pantas dan patut untuk kita jadikan pegangan. Nah, dalam hal itu maka pendapat hukumlah yang harus menjadi pegangan. Pendapat hukum yang memiliki asas legalitas, itulah putusan hukum. Nah, sebab kalau tidak ada putusan hukum, maka proses politik di dalam demokrasi itu akan rentan menjadi kacau balau. Artinya jika jadi hukum harus menjadi bingkai. Oleh itu hukum ditetapkan sebagai panglima dalam proses politik. Saya menekankan satu di segmen pertama, artinya kemudian sesuai dengan tema kita api cicu, jika memang nantinya berkelanjutan versus kolom kosong, baik buat demokrasi atau bagaimana, Pak Aswar? Itu konsekuensi demokrasi. Saya tidak mengatakan baik atau tidak baik dalam itu konsekuensi demokrasi. Mengapa? Karena sudah menjadi aturan hukum. Nah, itu sudah menjadi aturan hukum. Nah, makanya juga menjadi pertanyaan saya, apakah harus sama perlakuan seorang pasangan yang melawan kolom kosong karena pasangannya itu digugurkan atas nama hukum, atau seorang pasangan yang harus melawan kotak kosong yang sejak awal memang kotak kosong itu tersedia baginya. Nah, dengan kata lain, kotak kosong itu memang posisi sebagai lawan. Nah, kalau misalnya untuk putusan MA ini, kotak kosong itu tidak dalam kapasitas posisi sebagai lawan. Jika jawaban itu dia sudah gugur kan? Baik, untuk jawaban itu Pak Iqbal Latif dari KPU Sulawesi Selatan mengatakan aturannya sama, Pak Aswar Hasan. Kita bahas usai jeda berikut. Nah, itu juga bisa melahirkan pendapat lain kan? Kita lanjutkan usai jeda berikut. Pemirsa, Anda jangan kemana-mana.